Selama 17 tahun terakhir, Taylor Swift nggak cuma menciptakan musik yang sukses secara komersial, tapi juga menciptakan gebrakan besar di industri musik. Suksesnya nggak hanya terlihat dari penjualan album yang luar biasa, tapi juga dari dampaknya yang mengubah banyak hal, mulai dari mendukung hak-hak seniman, menggoyang model rilis album tradisional, hingga mengubah wacana seputar hak cipta lagu dan kepemilikan. Setelah libur selama 1 bulan, konten Labirin Musik akhirnya kembali menyapa kalian semua. Dan di episode kali ini, kita bakal fokus ngebahas soal Taylor Swift secara lengkap, juga apa yang membuatnya begitu luar biasa. Taylor Swift bukan cuma penyanyi, tapi juga seorang ikon lifestyle, ahli pemasaran, penulis lagu produktif, dan pejuang keras yang berhasil memecahkan rekor. Ia juga berhasil menggabungkan kreativitasnya dengan kecerdikan dalam strategi pemasaran, menciptakan citra visual yang kuat. Dan jangan lupakan rekor penjualan albumnya yang selalu mencengangkan, termasuk versi ulang dari album lamanya yang sukses besar beberapa tahun terakhir. Naik ke puncak ketenaran pop seperti yang dilakukan oleh Swift bukanlah hal yang mudah, dan lebih sulit lagi untuk memiliki dampak begitu mendalam pada industri musik. Sejak merilis album debutnya pada usia 16 tahun, Swift telah menunjukkan bakat alami untuk berinteraksi dengan penggemarnya, menciptakan tingkat dedikasi yang membuat mereka menantikan setiap lagu, album, dan merchandise dengan nafas tertahan. Dalam perjalanannya menuju puncak, Swift telah menggunakan pengaruhnya yang gak terhitung untuk merombak hampir setiap aspek industri musik. Mulai dari mengilhami revolusi vinyl, memotivasi perubahan dalam kontrak label rekaman, hingga mengubah cara pembelian dan penjualan tiket konser. Dalam domain musik, Swift telah mengelola perubahan dalam gaya musiknya dengan cerdas dan sebagian besar penuh ketenangan, mempertahankan basis penggemar muda yang setia yang telah tumbuh bersamanya, sambil juga menarik perhatian audiens baru melalui eksplorasinya dalam berbagai genre, mulai dari pop hingga trap, folk, dan hip hop. Dilansir dari situs Billboard, atau majalah terkenal yang membahas berbagai hal soal musik, ada 9 cara Taylor Swift telah mengubah wajah bisnis musik. Apa saja itu? Tonton terus video ini. Yang pertama adalah Taylor Swift merupakan pembela hak seniman yang mengubah paradigma pembayaran streaming. Di sekitar 2010-an, musik Taylor Swift tidak bisa ditemukan di platform Spotify. Hal ini terjadi karena penyanyi dan penulis lagu yang sedang menuju status mega bintang pop dengan album 1989 yang fenomenal itu memutuskan untuk menarik katalog musiknya dari layanan streaming pada November 2014 sebagai bentuk protes terhadap pembayaran royalti yang minim dari model freemium yang diterapkan oleh platform tersebut. Beberapa bulan sebelum tindakan ini diambil, Swift telah menyampaikan ketidakpuasannya dalam sebuah opini di Wall Street Journal, di mana ia menuliskan bahwa hal-hal berharga harus dibayar. Ini adalah pendapat saya bahwa musik tidak seharusnya gratis. Lalu, baru pada Juni 2017, Swift memasukkan kembali musiknya ke dalam layanan streaming. Pada tahun yang sama, ia mengancam untuk tidak menyertakan album 1989 dalam Apple Music, yang saat itu baru akan diluncurkan karena keputusan Apple untuk tidak membayar royalti kepada seniman selama masa uji coba gratis 3 bulan layanan tersebut. Hanya dalam waktu 1 hari setelah ancamannya, Apple mengubah kebijakannya dengan mengumumkan bahwa mereka akan membayar royalti selama masa uji coba. Yang kedua adalah Taylor Swift menguasai seni mengambil alih dan melakukan kontrol. Setelah 6 album pertamanya yang direkam bersama label lamanya yaitu Big Machine Label Group yang dijual kepada Ithaca Holding milik Scooter Braun pada tahun 2019, Taylor Swift mengumumkan rencananya untuk merekam ulang lagu-lagu yang termasuk dalam transaksi tersebut. Tujuannya jelas,
mendapatkan kendali utama atas karya-karya kreatifnya. Dalam sebuah postingan di Tumblr, Swift menyebut penjualan ke Brown yang tidak memiliki hubungan baik dengannya sebagai skenario terburuk. Sekitar setahun kemudian, Brown menjual karya Swift ke Shamrock Holdings. Keputusan untuk merekam ulang semua albumnya adalah langkah berani yang belum pernah dilakukan dalam skala besar sebelumnya. Keberhasilan rencana Swift semakin terlihat. Versi asli Fearless hanya mencapai penjualan 242.000 unit album setara dalam waktu yang sama. Sementara Taylor version dari album tersebut mencapai 1 juta unit album setara. Album Midnight pada tahun 2022 bukan hanya mencetak rekor minggu streaming terbesar ketiga sepanjang masa dengan 549,26 juta streaming resmi Amerika Serikat dalam minggu debutnya, tetapi juga berhasil terjual sebanyak 1,14 juta kopi, termasuk rekor 575.000 kopi dalam format vinyl. Penekanannya pada album sebagai objek seni dan barang koleksi turut membantu mendorong penjualan fisik, terutama vinyl, ke puncak komersial yang belum terlihat dalam beberapa dekade. Hasilnya, Taylor Swift mungkin menjadi satu-satunya artis kontemporer yang dapat bersaing sebaik Drake dalam hal streaming dan menjual sebaik Adele, menjadi contoh sukses komersial bagi artis rekaman pada tahun 2023. Berikutnya adalah kekuatan penuh Taylor Swift di dunia tour. Dominasi Taylor Swift di industri tour telah membentang lebih dari 1 dekade. Bahkan saat pidato penerimaannya terkenal diinterupsi oleh Kanye West di MTV Video Music Award 2009. Swift tengah dalam tour Sophomore Fearless, tampil di depan 1,2 juta penggemar di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, menghasilkan 66 juta dolar dari penjualan tiket. Sebelum tour Reputation tahun 2018, Swift bermitra dengan program Verified Fans milik Ticketmaster untuk menciptakan Swiftix. Dalam sistem ini, penggemar harus mendaftar lebih dahulu untuk mendapatkan akses ke presale. Selain itu, Swift dan timnya memanfaatkan harga dinamis, di mana harga tiket berubah berdasarkan tingkat permintaan. Meskipun perang melawan bot, calo, dan masalah teknis terus berlanjut, contohnya melihat kekacauan baru-baru ini di Prancis, Taylor Swift tetap berada di garis depan dalam upaya menciptakan solusi yang adil dan efektif. Poin berikutnya adalah Taylor Swift menunjukkan seorang artis bisa berubah, terutama dalam hal genre. Penting untuk diingat bahwa Taylor Swift tidak pernah terpaku hanya pada satu genre musik, terutama country. Meskipun album self-titlenya pada tahun 2006 dianggap sebagai rekaman country. Namun, set tersebut sudah menunjukkan kecenderungan pop yang mengikuti jejak leluhurnya seperti Shania Twain dan Faith Hill. Dia terus mengeksplorasi jalur ini dengan beberapa album seperti Fearless, Speak Now, dan Red. Yang terakhir bahkan diakui sebagai rekaman transisi yang mempersiapkan penggemarnya untuk perubahan penuh ke arah pop pada 1989 yang dirilis tahun 2014. Meski album Reputation pada awalnya kontroversial karena menarik elemen elektropop, trap, bahkan hip-hop, album tersebut kemudian mengalami reevaluasi. Selama pandemi, pada album berturut-turut Folklore dan Evermore, Swift menyelami suara indie folk rock yang membuktikan bahwa dia mampu menarik perhatian audiens yang lebih suka mendengarkan aliran alternatif. Hasilnya adalah diskografi yang memberi ruang untuk hampir semua jenis pendengar, yang pada akhirnya menjadi landasan yang kuat untuk keberhasilan tour eranya yang menjadi blockbuster yang dinantikan setiap tahun. Lalu, Taylor Swift merupakan seorang pemasar yang handal. Seiring berjalannya waktu dan perubahan fase dalam karir musiknya, dari country ke pop, folk, hingga rekaman ulang, Taylor Swift dan timnya telah menunjukkan keahlian luar biasa dalam bidang merek dan pemasaran. Mereka telah berhasil menggambarkan cerita melalui gaya, palet warna, dan persona yang sesuai dengan vibes musik saat itu.
Seperti peralihan dari pop energetik dalam 1989 ke atmosfer marah dalam Reputation dan kemudian kembali ke nuansa lebih ringan dengan Lover. Setiap transisi ini tidak hanya mencerminkan evolusi artistiknya, tetapi juga menggambarkan pemahaman mendalam terhadap audiensnya. Contoh nyata adalah dengan seri Taylor versionnya yang merekam ulang album-album era Big Machine. Dengan langkah ini, Swift berhasil mengubah dinamika pemasaran karirnya sendiri. Yang terakhir adalah Taylor Swift mengubah cara kontrak label ditulis. Taylor Swift bukan hanya seorang musisi sukses secara komersial, tetapi juga seorang pionir yang mengubah permainan dalam dunia industri musik. Salah satu dampak terbesarnya adalah perubahan cara kontrak label musik ditulis, yang telah memberikan artis lebih banyak kendali atas karya mereka. Keputusannya bukan hanya tindakan berani, tetapi juga menciptakan preseden signifikan dalam industri musik. Tindakan Swift memaksa label-label musik untuk merefleksikan kembali cara mereka menangani hak kepemilikan intelektual artis. Artis-artis lain kemudian mengikuti langkah Swift, menuntut kontrol, meminta pengaruh yang lebih besar atas karya mereka, dan memperjuangkan hak lebih banyak dalam perjanjian kontrak mereka dengan label rekaman. Dengan keberaniannya itu, yang menantang status quo, Taylor Swift berhasil mengubah paradigma kontrak label musik, membuka jalan untuk hak lebih besar bagi para seniman dalam menjalani karir mereka. Jadi itulah hal dan alasan-alasan yang membuat Taylor Swift memang layak menjadi sosok yang begitu luar biasa. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian suka dengan konten Labirin Musik kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Sangkala Laboratory. Sampai jumpa dan semoga kalian tetap sehat selalu.